Melakukan proses 3D printing menggunakan mesin 3D pintar memerlukan sebuah software khusus untuk melakukan proses slicing. Slicing adalah proses mengubah file 3D dari format STL menjadi format tertentu yang dapat dikenali oleh mesin, sehingga mesin 3D printer dapat berjalan sesuai bentuk yang telah didesain. Format slicing yang didukung oleh mesin 3D pintar adalah format G-code. Sedangkan ada beberapa software yang mendukung mesin 3D pintar, salah satunya Cura dari Ultimaker. Jadi kalian harus mendownload dan menginstall software Cura terlebih dahulu. Cura bisa kalian download di website resminya secara gratis. Linknya ada di deskripsi pada video ini. Selain itu, untuk mempermudah melakukan pengaturan software Cura, kalian bisa download juga file pendukung di deskripsi pada video ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jika kalian sudah install Cura, sekarang langsung saja buka software Cura-nya. Versi Cura yang saya gunakan sekarang adalah versi 4.13.1 tahun 2022. Bagi pengguna Cura yang baru saja menginstall, biasanya muncul keterangan Welcome to Ultimaker Cura. Jadi kalian klik saja Get Started. Kemudian klik Agree, dan klik Next. Jika diminta sign in, bisa kalian skip saja. Kemudian pada tahap Add Printer, klik di sini pada pilihan Add a Non-Network Printer. Lalu scroll ke bawah, klik Custom, pilih Custom FFF Printer. Sedangkan bagi kalian pengguna 3D Printer yang sudah menginstall Cura, namun belum membuat pengaturan 3D printernya, kalian bisa mengklik Preset Printer, kemudian klik Add Printer. Setelah itu, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Klik di sini pada pilihan Add a Non-Network Printer. Lalu scroll ke bawah, klik Custom, pilih Custom FFF Printer. Beri nama printer kalian pada printer name sesuai tipe 3D printer yang kalian miliki. Karena video kali ini ditujukan untuk 3D printer Edu1C01, maka kalian bisa beri nama 3D printer Edu1C01. Namun karena saya sudah menggunakan nama itu sebelumnya, jadi kali ini saya beri nama 3D printer tutorial saja. Jika sudah selesai, bisa klik Add. Nah, sekarang saatnya menentukan spesifikasi mesin yang kita gunakan. Karena menggunakan mesin 3D pintar, jadi kita harus tahu spesifikasinya. Agar tidak salah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan. Dimulai dari printer settings, ubah nilai X menjadi 140 mm. Sedangkan Y 160 mm, dan Z 150 mm. Kemudian build plate shape, pilih rectangular. Kosongkan checklist pada bagian ini, origin at center, heated bed, dan heated build volume. Lalu pada G-code flavor, pilih marlin. Kemudian pada print head settings, tentukan nilai X min 20 mm, Y min 10 mm, X max 10 mm, Y max 10 mm, gantry height 150 mm. Selanjutnya number of extruder pilih 1, dan checklist pada apply extruder offset to G-code. Nah, sekarang perhatikan pada kedua kolom ini, start G-code dan end G-code, hapuslah seluruh script pada kedua kolom ini. Tempatkan kursor pada kolom, kemudian tekan Ctrl A pada keyboard untuk memilih semua teks pada kolom, lalu tekan Delete pada keyboard. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom end G-code. Sekarang copy script pada file yang sudah saya bagikan sebelumnya, yang ada di deskripsi video ini. Pertama, kita bisa mengcopy script dimulai dari tulisan G28 Home hingga tulisan Leave. Klik kanan, pilih copy, atau tekan Ctrl+C pada keyboard. Lalu tekan Ctrl+V untuk paste pada kolom start G-code. Tahap kedua, copy script dimulai dari tulisan M104 hingga tulisan stop motor. Klik kanan, pilih copy, lalu tekan Ctrl+V untuk paste pada kolom end G-code.
Oke, selanjutnya ke bagian extruder 1. Tentukan nilai dimulai dari nozzle size 0,4 mm. Lalu ubah nilai compatible material diameter menjadi 1,75 mm. Nozzle offset X dan Y 0 mm. Terakhir, cooling fan number beri nilai 2. Untuk dua kolom ini, extruder start dan NG code biarkan dikosongkan saja. Perlu diketahui bahwa tahap add printer ini adalah tahapan untuk menambahkan tipe mesin yang kita miliki ke dalam Cura. Setelah itu akan tersimpan. Maka cukup sekali proses tahapan ini, next time Cura sudah bisa langsung kita gunakan tanpa mengulangi proses add printer lagi. Jika sudah selesai, bisa klik next atau close. Nah, sekarang software Cura sudah bisa kalian gunakan untuk melakukan proses 3D printing pada mesin 3D pintar. Kalian bisa ubah tampilan interface Cura menjadi gelap dengan cara klik Preference, klik Configure Cura. Klik General, ubah tema sesuai selera kalian, contohnya saya pilih Ultimaker Dark. Kemudian Close. Dan restart Cura dengan menutup dan membuka Cura kembali. Setelah itu, tema akan terlihat sudah berubah. Oke, sekarang langsung saja kita eksekusi file 3D yang mau kita buat. Pertama, siapkan file STL yang sudah didesain dari software 3D design sebelumnya, seperti dari SketchUp, 3ds Max, Blender, Cinema 4D, SolidWorks, atau yang lainnya. Lalu masukkan file STL dengan cara klik File, klik Open File, atau bisa langsung klik icon folder ini. Cari dan pilih file STL-nya, klik Open. Atau lebih singkat lagi, langsung saja drag and drop file STL-nya masukkan ke dalam Cura. Perlu diingat, sebelum kita melakukan proses slicing file STL di Cura, sebaiknya file STL yang telah disiapkan harus dicek terlebih dahulu. Apakah file STL yang telah dibuat itu bermasalah atau tidak? Jika file STL bermasalah, tentunya akan mempengaruhi hasil dari proses 3D printingnya juga. Oke, selanjutnya pastikan mesin yang kita gunakan sudah sesuai. Setelah itu, pastikan juga material apa yang mau kita pakai. Karena mesin 3D printer yang kita pakai hanya mendukung material PLA, kita pilih saja generic PLA. Lalu ada print settings, untuk menentukan parameter terhadap mesin yang akan kita jalankan. Apakah kita mau menggunakan resolusi rendah, sedang, atau resolusi tinggi sekalipun. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai print settings, saya akan perkenalkan terlebih dahulu beberapa tips untuk menggunakan software Cura ini, seperti pada penggunaan mouse. Pertama, untuk memilih objek, di sini bisa klik kiri pada mouse, sedangkan klik kanan dan tahan untuk memutar view atau sudut pandang tampak atas, depan, atau samping. Dan jika mau zoom in dan zoom out, bisa menggunakan scroll pada mouse. Sedangkan untuk melakukan pen kanan dan pen kiri bisa dengan cara tekan dan tahan scroll pada mouse kemudian geser. Nah, di sini juga terdapat beberapa tools, di antaranya Move, Scale, Rotate, Mirror, Per Model Settings, dan Support Blocker. Untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan 4 dari 6 tools yang ada di sini. Pertama, Move berfungsi untuk menggeser objek ke area tertentu yang kita inginkan. Bisa dengan klik objek lalu geser, atau menggunakan sumbu X, Y, Z, atau dengan menentukan nilai seperti ini. Untuk menempatkan objek tepat di tengah platform, bisa dengan cara klik kanan mouse pada objek, pilih Center Selected. Kedua, ada Scale untuk memperbesar dan memperkecil objek sesuai yang kita inginkan. Bisa dengan klik objek, kemudian tentukan nilai seberapa panjang, seberapa lebar, atau seberapa tinggi yang kita inginkan. Pastikan fitur Uniform Scaling di checklist agar objek yang mau kita rescale tidak terjadi distorsi seperti ini. Objek menjadi gepeng dan tidak proporsional. Agar proporsional, kalian harus checklist Uniform Scaling seperti ini. Klik Reset untuk mengembalikan skala objek pada ukuran aslinya.
Fitur scale di sini juga bisa digunakan untuk mencari informasi dimensi dari sebuah objek yang mau diprint. Klik objeknya, dan lihat di sini kita bisa mengetahui dimensi dari objek ini, yaitu lebar 78,5 mm, panjang 95 mm, dan tinggi 75 mm. Ketiga, ada rotate untuk menentukan orientasi objek yang tepat untuk menghindari resiko kegagalan pada proses 3D printing. Perlu diketahui jika objek yang mau kita print memiliki orientasi aneh, seperti ini, maka kita bisa prediksi bahwa hasilnya mungkin tidak akan sempurna. Maka solusinya adalah menempatkan sisi objek yang memiliki bidang datar ditempatkan pada permukaan platform. Contohnya seperti ini. Klik objek, klik rotate, klik select face, kemudian klik bidang datar. Maka bagian objek yang baru kita klik akan secara otomatis berada di atas permukaan platform. Selanjutnya, mirror, berfungsi untuk membalikkan objek seperti ini. Perhatikan jika ada bagian yang terdapat teks, maka teks tersebut akan menjadi terbalik juga. Contohnya seperti objek ini. Jadi kita harus perhatikan betul-betul. Sampai di sini saya akan langsung jelaskan mengenai print settings. Untuk mempermudah menentukan parameter, gunakan file profile khusus untuk mesin 3D Pintar. Filenya yang tadi yang sebelumnya sudah di-download. Klik kolom profile ini, klik Manage Profiles, klik Import. Filenya ada di dalam folder ini, Ultimaker Cura Custom Profile for 3D Pintar. Karena tidak bisa mengimport semua file secara sekaligus, maka import file profilenya satu persatu. Oke, kalau sudah bisa di-close. Sekarang profil yang tadi diimport sudah tersimpan di sini. Fungsi ke-6 profil adalah untuk mempermudah pengguna mesin 3D Pintar menentukan parameter sesuai keinginannya. Contohnya, saya mau melakukan proses 3D printing menggunakan 3D model yang sudah saya desain sebelumnya. Misalkan desain ini tempat pensil. Tentukan mau seberapa halus resolusi yang kita inginkan. Resolusi ini menentukan kualitas dari objek yang dihasilkan nantinya. Semakin rendah resolusinya, semakin cepat proses 3D printing. Sebaliknya, semakin tinggi resolusi, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Namun, biasanya saya menggunakan kualitas sedang agar waktu yang diperlukan tidak terlalu lama, dan resolusinya pun sudah cukup bagus. Jadi, bagi pengguna awam tidak perlu repot melihat seluruh parameter yang ada di sini. Cukup pilih saja salah satu profil yang sudah diimport, setelah itu kalian tinggal klik Slice. Nah, bisa diperhatikan di sini muncul informasi berupa durasi proses 3D printing dan banyaknya material yang diperlukan. Sebelum menyimpan file ke dalam SD card, sebaiknya kita preview dulu seperti apa bentuk slicing 3D model yang mau di-print. Caranya tinggal klik preview yang di bawah ini, atau preview yang di atas ini sama saja. Turunkan layer demi layer untuk mengetahui ketebalan permukaan 3D model, atau kita juga bisa melihat bentuk infill atau volume dari benda yang mau di-print. Bahkan bagi pengguna yang sudah sering menggunakan mesin 3D printer, dengan melihat preview ini bisa menganalisa apakah proses 3D printing nanti akan berjalan baik atau ada kemungkinan besar memiliki risiko kegagalan pada proses 3D printing. Maka dari itu, preview ini penting sekali untuk dipahami. Setelah itu, simpan ke dalam komputer atau bisa langsung simpan ke dalam SD card jika SD card sudah terkoneksi ke komputer atau laptop. Beri nama file yang akan disimpan. Pilih format G-code supaya dapat dibaca oleh mesin 3D Pintar, lalu klik Save. Dan file G-code sudah dapat dijalankan pada mesin 3D Pintar. Sebelum saya akhiri video ini, ada satu tips untuk kalian jika memiliki bentuk 3D model yang lain. Contohnya seperti ini, model sepatu high heels. Sepatu ini memiliki bentuk yang bergelombang, artinya tidak datar. Jadi bagi pengguna yang sudah familiar dengan 3D printing pasti tahu, untuk membuat sebuah model sepatu ini pastinya tidaklah mudah. Bisa dilihat sendiri, di sini ada tanda berwarna merah pada beberapa bagian di bawah model sepatu ini. Itu artinya, bagian berwarna merah ini perlu dibutuhkan penopang agar hasil sesuai dengan bentuk yang ada.
Maka dari itu, khusus objek yang memiliki bagian-bagian yang melayang seperti ini harus memiliki struktur penopang yang dinamakan support, agar material tidak mengalami kolaps atau jatuh saat proses 3D printing. Jika tidak, dapat dipastikan sepatu yang dibuat akan menjadi cacat bahkan gagal. Seperti cara sebelumnya, dari profil yang ada, kalian hanya tinggal pilih saja kualitas sedang plus support, khusus objek yang kira-kira membutuhkan support. Setelah itu, klik slice. Dan lihat hasil slicing pada preview. Nah, warna biru muda inilah yang dinamakan support. Berfungsi untuk menopang bagian-bagian yang memiliki sudut kemiringan ekstrim. Sehingga jika tidak menggunakan support, dapat dipastikan saat material membentuk pada bagian-bagian ini akan mengalami kolaps atau jatuh. Oke, itulah beberapa tips untuk menjalankan mesin 3D pintar menggunakan software Cura. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.